Ketemu lagi, Kimia kelas 11 IPA menghitung entalpi dengan data kalorimeter. Ingat, hitungan ini dalam bab termokimia, yaitu mempelajari besarnya kalor atau panas yang menyertai reaksi. Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Menghitung kalor reaksi berdasarkan data kalorimeter. Kalorimeter adalah suatu alat di mana di dalamnya ada sebuah sistem. Yang gambarnya bulat warna biru itu adalah sistem di mana tempat terjadinya reaksi. Ya, ini adalah sistem terjadi reaksi. Lalu lingkungan yang mana? Lingkungan adalah air yang ada di sekitarnya yang tertulis di dalam kalorimeter. Reaksi yang terjadi adalah reaksi eksoterm di dalam kalorimeter. Karena eksoterm berarti terjadi pelepasan kalor dari sistem ke lingkungan, yaitu air atau juga ke dinding. Dinding juga termasuk lingkungan. Berdasarkan asas Planck bahwa kalor atau Q besar yang dilepas itu sama dengan Q yang diterima. Tandanya negatif karena reaksi eksoterm. Nah, Q yang dilepas kita lambangkan Q reaksi. Ya, jadi yang menerima adalah Q dari air atau larutan itu sendiri yang ada di dalam kalorimeter sebagai lingkungan ditambah dengan Q dari kalorimeter. Sekali lagi, kalori yang dilepas oleh sistem diterima oleh lingkungan yaitu air atau larutan dan dinding. Besarnya adalah untuk Q air adalah mc delta T ditambah dengan C besar delta T. Q besar adalah jumlah kalor dalam joule atau kalori. Kemudian M adalah massa air atau larutan dalam gram. Dan kita lihat C kecil. C kecil adalah kalor jenis air atau larutan, sementara untuk C besar itu adalah apa yo? Iya, yaitu kapasitas dari kalorimeter. Satuan untuk C kecil dan C besar kalian lihat ada di dalam kurung. Delta T adalah perubahan suhu yaitu T akhir dikurang T awal. Bagaimana untuk menghitung perubahan entalpi berdasarkan data kalorimeter ini? Nah, tergantung soalnya. Apabila yang diketahui adalah C kecil atau kalor jenis, maka delta H reaksi sama dengan minus mc delta T per mol. Ya, ini maksudnya adalah bahwa dalam soal itu C besar itu diabaikan. Jika C besar atau kapasitas kalor juga diketahui, maka rumusnya adalah penjumlahan dari rumus sebelumnya seperti di atas tuh ya, per mol. Oke, jadi mc delta T ditambah dengan C delta T per mol. Oke, nah alangkah baiknya kita akan lebih jelas lagi apabila kita analisa contoh soal. Soal nomor 1, pada suhu 25 derajat Celcius direaksikan 50 mili HCl 0,4 m dan 50 mili NaOH 0,4 m dalam kalorimeter plastik. Ternyata suhunya naik menjadi 28 derajat Celcius. Jika massa jenis larutannya 1 gram per mili dan kalor jenisnya adalah 4,2 joule per gram Kelvin, maka berapa entalpi penetralannya? Kita analisa bahwa dalam soal yang diketahui adalah kalor jenis sehingga menggunakan rumus delta H sama dengan min mc delta T per mol. M kecil adalah massa larutan tapi masih dalam satuan mili sehingga dirubah menjadi gram dengan menggunakan rumus massa sama dengan massa jenis kali volume. Jadi sama dengan 100 ya. Kita masukkan M-nya 100 lalu kali 4,2 kalor jenis dan kali 3 yaitu delta T. Hasilnya adalah minus 63 kJ per mol.
Harga mol dicari berdasarkan reaksi penetralan, yaitu mol dari airnya. Karena yang ditanya entalpi penetralan. Kalian lihat bahwa 20 milimol itu adalah dihasilkan dari reaksi yang ada, yaitu 50 mili 0,4 m HCl, dan untuk NaOH-nya adalah 50 mili 0,4 juga. Jadi milimolnya sama. Milimol ke mol berarti dibagi 1000 atau kali 10 pangkat min 3. Jadi hasilnya minus 63 kilojoule per mol. Bisa ya analisa soalnya. Sekarang nomor 2. Kalian baca dengan baik. Di sini sama datanya. Jadi yang diketahui juga sama. Kalian tulis lagi seperti contoh tadi supaya mengerti. Kenapa di sini milinya 75 mili sama dengan 75 gram? Karena massa jenis air sama dengan 1, ya kan? Nah, di sini karena penetralan reaksinya, maka mol yang dicari adalah mol airnya yang dimasukkan sebagai mol. Nah, kalian diskusi ya dengan temannya, lalu kalau bisa berusaha menerangkan temannya. Sekarang kita analisa soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 ini dua-duanya diketahui C kecil maupun C besar. Nah, di sini ada metana yang dibakar dan masanya diketahui, sehingga molnya dicari berdasarkan gram per mr. Dalam soal tidak diketahui mr-nya, tapi dalam menjawabnya telah ditulis di situ mr-nya adalah 16, di mana C itu 12, H itu 1, sehingga mr metana 16. Lalu masukkan ke rumus yang ada ya guys. Di situ lengkap rumusnya, yaitu delta H sama dengan minus M C kecil delta T ditambah dengan C besar kali delta T. Ingat ya, delta T-nya adalah selisih dari 35 derajat Celcius dikurang 25. Dan tinggal masukkan harga-harganya, yaitu massanya sudah diketahui ya, bahwa massa air di situ 250 gram. Karena massa jenis air itu 1, maka jumlah mili sama dengan jumlah gramnya. Lalu kalian masukkan 4,2 sebagai apa tadi? Iya, kalor jenis. Dan teliti sampai ke bawah sehingga dihasilkan minus 900 kilojoule per mol. Ya, kalian analisa dengan baik dan diskusi dengan temannya. Terima kasih telah melihat video ini. Thank you for watching.